Halo, balik lagi sama Ica. Jadi hari ini Ica mau sharing tentang lulus kuliah S1 3,5 tahun. Jadi sebenarnya kuliah bukan sekedar lulus cepat atau enggak, tapi lebih ke menjadikan kuliah S1 kita sebagai sarana ibadah dan usaha yang membentuk value-value dan prinsip-prinsip di hidup kita. Jadi bukan hanya seseorang yang lulus kuliah, tetapi untuk menjadi seseorang yang berprinsip yang nanti kita asah lagi prinsipnya di fase berikutnya setelah lulus. Oke, langsung aja berikut tips kuliah S1 3,5 tahun. Yang pertama yang menurut Ica ini esensial tapi kadang suka lupa atau ke-skip adalah find your why. Kalau kita udah nentuin alasan yang kuat, kita akan menumbuhkan desire, keinginan kita untuk lulus kuliah 3,5 tahun itu kuat juga gitu. Jadi motivasinya itu akan tetap terjaga dari awal sampai akhir, yang membuat kita tetap kuat dan keep going on. Terus planning dengan buat strategi. Waktu itu Ica buat strateginya di semester 3. Soalnya semester 1 sama semester 2-nya masih coba ITB waktu itu. Tapi ternyata Allah ngasih jalan yang terbaik buat Ica untuk tetap di UI dari awal sampai akhir, merupakan jalan yang terbaik buat Ica. Buat Ica ya, which is kalau anak-anak mahasiswa ITB juga punya jalan yang terbaik untuk mereka masing-masing. Jadi strateginya itu yang pertama, kita tentuin dulu mau berapa per semesternya untuk menyelesaikan 144 SKS dalam 7 semester atau 3,5 tahun. Untuk semester 1 dan semester 2 bisa masing-masing 20 SKS. Karena biasanya di semester 1, semester 2 ini masih dipaketin sama fakultas atau universitasnya. Di semester 3, 4, 5, dan 6 ambil full SKS 24 SKS, dan di semester terakhir semester 7 8 SKS, yaitu termasuk skripsi dan 1 mata kuliah pilihan. Misalkan yang pengen semester terakhirnya cuma skripsi doang, berarti bisa beban SKS itu diambil dulu di semester-semester awal. Jadi berikut pilihan contoh strategi yang bisa kita terapin untuk lulus 3,5 tahun di S1. Terus yang ketiga adalah tentukan cara belajar terbaik. Masing-masing individu bisa berbeda. Pilih cara belajar yang menurut teman-teman membuat kita maksimal dalam belajar. Lalu jangan fokus kepada nilai, soalnya percaya deh, nilai itu pasti ngikutin kok, jadi jangan fokus ke nilai, tenang aja. Dan yang keempat adalah totalitas. Totalitas dalam mengerjakan apapun termasuk tugas-tugas. Be the best version of you, berikan yang terbaik saat mengerjakan tugas-tugas sekecil apapun tugasnya. Dan untuk poin kelima ini bisa berbeda masing-masing individu maupun jurusan. Kalau Ica waktu itu memberikan analisis di ujian, makalah, penelitian, atau tugas-tugas, atau ketika memberikan opini, itu Ica coba analisisnya lintas mata kuliah. Jadi ilmu yang kalian dapat di satu mata kuliah bisa berkontribusi untuk menjawab persoalan di mata kuliah lainnya. Contohnya, kalau Ica waktu itu misal ada mata kuliah geografi manusia. Salah satu konsepnya adalah apa yang terjadi di satu lokasi bisa berdampak pada lokasi lain. Konsep ini Ica sintesis dengan konsep lainnya, akhirnya bisa ikut berkontribusi menjawab pertanyaan di mata kuliah kerentanan dan adaptasi bencana pada soal kenapa terjadi banjir di wilayah A. Poin kelima ini tuh sebenarnya seru dan membantu kita untuk recall lagi memori tentang mata kuliah yang sedang kita jalani di semester yang sama atau di semester-semester sebelumnya. Dan yang keenam adalah hormati dosen, hormati guru kita. Perhatikan dosen saat mengajar. Waktu itu ketika Ica capek banget, pasti di sini yang lagi kuliah S1 juga pasti sering banget ngerasa capek. Kayak kita belum tidur ngerjain tugas dan masih ada kuliah kayak jam 1 siang gitu. Ngantuknya luar biasa. Dan yang di pikiran Ica waktu itu adalah Ica yang duduk aja, yang belajar di kelas aja capek. Apalagi dosennya yang menjelaskan bahkan duduk aja enggak gitu. Dan selanjutnya adalah percaya diri.
ketika saat ujian, pas ujian jangan menyontek. Mau sebagaimanapun lingkungan kalian memungkinkan kalian untuk menyontek, coba belajar dari sekarang pelan-pelan untuk jangan menyontek. Karena percaya diri maksudnya adalah kita percaya kepada diri kita sendiri bahwa kita bisa kok dapat yang terbaik tanpa harus menyontek dan melukai kepercayaan dosen kita. Lalu tips ke-8 adalah bukan membangun networking tapi membangun hubungan. Ini mungkin beda sama prinsip yang biasa kita dengar, tapi Ica pengen sharing prinsip ini udah Ica terapin dari dulu sampai sekarang, yang membuat merasa tenang dan dapat membangun hubungan yang sehat. Maksudnya adalah bukan kita ingin networking, kita harus tahu A, harus tahu B, harus tahu C, tapi lebih ke kita memperlakukan A, B, C, D, dan semua teman kita itu sama. Mau siapapun itu, mau teman kita nilai berapapun itu, mau dari absen A sampai absen Z, kita memperlakukannya sama baiknya dengan proporsi yang tepat. Supelnya, ramahnya, senyumnya, tutur katanya sama baiknya. Dengan membangun kehidupan sosial yang sehat dan positif, hal tersebut dapat membantu kita untuk menjalani perkuliahan dengan lebih tenang, lebih enjoy, dan lebih nyaman. Dan yang ke-9 adalah bantu teman dalam belajar. Kalau kalian mengetahui teman kalian kesulitan dalam belajar dan kondisinya memungkinkan kalian untuk membantu, jangan hilangkan kesempatan untuk menjadi orang pertama yang membantu. Dan the last but never the least adalah enjoy your journey. Kalau fase pas S1 itu adalah belajarnya, pertemanannya, berorganisasinya, dan melakukan hal-hal yang ingin kalian lakukan selagi kita masih muda, yang bermanfaat seperti kegiatan volunteering, terus on friends, terus student exchange, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya misalkan. Lakuin hal-hal yang membangun kita untuk menjadi lebih baik lagi, dan dinikmatin prosesnya. Dinikmatin, jangan dijadikan beban. Kadang kita suka, pengen cepat-cepat lulus gitu. Padahal fase setelah lulus, ada lagi perjuangan baru di fase yang lain. Jadi nikmatin perjuangan di fase kalian sekarang, semoga Allah berkahi di dalamnya. Sekian dulu untuk hari ini, terima kasih banyak udah hadir, sampai ketemu di yang berikutnya. Assalamualaikum.